Jika teman-teman telah melewati batas yang telah ditentukan, maka pemerintah akan menarik kembali dana BPUM sebesar 2,4 juta jika tidak segera diambil ke bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa John akan menyampaikan berbagai informasi mengenai seputar bantuan presiden tahun 2020, di mana banyak banget pertanyaan dari teman-teman dari proses pencairannya itu, kendala-kendala ketika teman-teman ini proses pencairannya untuk diundur selama 1 minggu, bahkan info mengenai teman-teman akan disurvei dari pihak bank. Oke, jadi John tidak mau bertele-tele dan menjelaskan begitu panjang. Pada intinya John akan menyampaikan berbagai informasi, tapi sebelumnya John akan memberitahu untuk lanjutan dari link kabupaten yang pendaftaran online ya teman-teman, karena banyak banget yang masih mencari informasi mengenai link-link onlinenya. Jadi untuk lanjutan dari video sebelumnya, untuk link yang John kali ini akan beritahu itu ada 3 ya teman-teman. Ada beberapa yang memang teman-teman butuhkan, diantaranya yaitu dari Kabupaten Sulawesi Barat, dari Sragen, dan juga dari Jakarta. Dan info lagi buat teman-teman, kalau semisal ada beberapa link-link yang memang sudah tutup, intinya teman-teman bisa langsung konfirmasi langsung di kantor dinas koperasi dan UMK setempat ya teman-teman, karena memang untuk setiap link kabupaten ini dan sesuai tanggal-tanggal penutupannya itu berbeda. Jadi kita langsung aja menuju topik pembahasan di video kali ini mengenai pemerintah akan mencabut kembali dana BPUM sebesar 2,4 juta jikalau teman-teman tidak segera mengambil ke bank BRI atau bank yang telah ditunjuk untuk mencairkan dana banpres teman-teman. Jadi untuk informasi bahwa Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program banpres ini sebagai salah satu skema untuk membantu para pelaku usaha kecil atau mikro. Akan tetapi sudah dapat BPUM, teman-teman yang dapat wajib segera datang ke bank. Sebab jikalau teman-teman terlalu lama mencairkannya, maka akan ditarik lagi oleh pemerintah. Banpres produktif ini menambah skema insentif bagi usaha mikro dan kecil yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga telah meluncurkan program Banpres ini, atau dikenal dari program bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta kepada pengusaha mikro sebagai dana hibah untuk membantu para pengusaha di tengah pandemi COVID-19. Jadi banyak juga yang menanyakan, Kak, sebenarnya program ini itu berupa pinjaman atau bantuan asli diberikan kepada pelaku usaha. Jadi intinya bantuan ini itu bantuan pemberian secara hibah ya teman-teman. Jadi bukan pinjaman yang suatu saat kita akan mengembalikan, tapi ini pure untuk modal kita diberi secara hibah, maksudnya langsung diberikan gitu. Intinya seperti itu. Dan bantuan tersebut sudah disalurkan ke lebih dari 838.444 pengusaha mikro per 28 Agustus tahun 2020 ini. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harinda Rahman meminta penerima BLT UMKM segera datang ke bank untuk melakukan proses pencairan. Sebab bila tidak melakukan proses verifikasi atau pencairan dana, maka bantuan tersebut akan ditarik atau dikembalikan ke pemerintah. Pengusaha mikro yang dapat bantuan akan diberitahukan dari SMS. Dalam pemberitahuan itu, mereka diarahkan untuk datang ke perbankan yang ditunjuk. Jadi cek lagi di e-formnya, maka alangkah baiknya langsung dicairkan saja dana tersebut, karena dana BLT ini memiliki batas pencairan hingga 3 bulan teman-teman. 3 bulan, hanya 3 bulan. Maka dari itu setelah dana sudah disalurkan, teman-teman wajib yang namanya juga dana ini untuk modal ya teman-teman. Tidak boleh teman-teman memalsukan atau membangun usaha dadakan gitu.
Namun syarat agar pelaku usaha mikro bisa mendapatkan bantuan ini adalah harus dipastikan bahwa calon penerima belum pernah mendapatkan atau menerima bantuan peminjaman usaha, atau teman-teman biasa mengenalnya dengan istilah KUR ya teman-teman. Jadi kepala negara menegaskan bahwa banpres produktif ini bukan merupakan pinjaman atau kredit, melainkan hibah. Pada kesempatan tersebut, Presiden meluncurkan bantuan senilai 2,4 juta untuk 1 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Kita harapkan nanti di akhir Agustus akan dibagi kepada 4,5 juta usaha mikro dan kecil, akhir September 9,1 juta, dan setelah itu 12 juta. Jadi totalnya ada 12 juta usaha mikro dan kecil yang akan diberikan banpres produktif ini sebesar 2,4 juta. Jadi teman-teman, untuk yang di tahap kedua ini ada kemungkinan besar teman-teman bisa mendapatkannya, karena memang kuota dari totalnya itu ada 12 juta. Jadi ketika teman-teman sudah mengecek bahwa teman-teman ini memang sudah terdaftar di program banpres, ketika teman-teman sudah mendapatkan SMS dan sudah dicek di F1 BRI, alangkah baiknya teman-teman langsung konfirmasi saja ke pihak CS dari BRI atau Mandiri atau BNI yang ditunjuk sebagai media pencairannya. Nah, ketika teman-teman sudah mau proses pencairannya, teman-teman juga harus bawa persyaratan seperti KTP, buku tabungan, atau nomor rekening. Dan sekali lagi John tegaskan, kalau memang teman-teman belum memiliki ATM BRI atau yang lainnya, teman-teman nggak usah panik, karena nanti pastinya akan dibuatkan ATM baru dari pihak banknya. Oke. Dan kali ini juga John akan membahas banyak banget teman-teman yang memang sudah terdaftar dan sudah melakukan konfirmasi di bank, tetapi dari teman-teman ini mengalami kendala. Karena apa? Maka dari itu John juga sedang melakukan riset atau penyelidikan bahwa teman-teman ini memang yang berhak itu ada masalah apa sehingga proses pencairannya itu tertunda. Biasanya itu mereka teman-teman banyak yang tertunda itu sekitar 1 minggu 2 mingguan, karena mungkin dana ketika teman-teman sudah ditransfer di rekening teman-teman tapi itu belum bisa langsung dicairkan. Karena apa? Karena dananya itu masih dibekukan oleh pemerintah pusat atau dari bank-bank pusat, sehingga alangkah baiknya teman-teman juga langsung dikonfirmasikan mengenai data-data teman-teman. Oke, jadi intinya seperti itu ya teman-teman. John akan ulangi sekali lagi bahwa ketika teman-teman sudah mengalami proses pencairannya ini, untuk diulur lagi selama 1 minggu agar dana teman-teman yang masih dibekukan agar bisa dicairkan, teman-teman wajib ditunggu saja. Dan untuk informasi teman-teman yang bahwa usahanya teman-teman akan disurvei, itu memang ada beberapa dari teman-teman yang mengalami kasus serupa ya teman-teman, karena ada juga yang memang beberapa dari teman-teman itu, banyak malah bukan beberapa ya, mereka itu tidak disurvei dan langsung datang ke bank dan langsung dicairkan. Dan ada juga beberapa dari teman-teman yang memang harus disurvei dulu dan harus maksudnya harus mengikuti prosedur-prosedurnya sehingga prosesnya dari teman-teman yang dananya masih dibekukan sehingga bisa dicairkan, seperti itu. Sekiranya seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang belum menyalakan loncengnya, jangan lupa, karena John akan menyediakan berbagai informasi mengenai bantuan-bantuan dari pemerintah, sehingga teman-teman yang memang belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah, teman-teman bisa langsung mengikuti tutorial yang insya Allah John akan berbagikan kepada teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk bantu channel John, subscribe juga sehingga John semakin bersemangat. Like dan komen kendala teman-teman yang memang mengalami kendala serupa atau memang kendala yang wajib dicari penjelasannya, seperti itu. Kita sama-sama untuk diskusi bareng di kolom komentar. Oke, sekian, wassalamualaikum